harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha dan business plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam mempersiapkan pendirian usaha, seorang calon wirausaha akan lebih baik dengan pembuatan perencanaan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, akan dicoba tahapan pengembangan wirausaha yang dilakukan untuk membuat usaha asinan dalam kemasan cup mangkok. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Contohnya, membuat usaha asinan dalam kemasan cup mangkok. Yang kedua, nama perusahaan. Anda harus memberi nama perusahaan yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin membentuk usaha dalam hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi perumahan para pengelola, dan tidak jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Yang keempat, perizinan usaha. Izin usaha disiapkan antara lain NPWP, dari kantor pajak, akte notaris, dan kantor notaris. Yang kelima, sumber daya manusia. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Yang keenam, aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, kemasan, bahan tambah, dan teknologi proses pengolahannya. Tabel 1, peralatan yang dibutuhkan untuk produksi asinan 500 cup per hari. Tabel di sini meliputi jenis alat, spesifikasi, dan jumlah unit. 1. Cup sealer manual. Spesifikasinya manual dengan diameter ukuran seal 82 dan 92 mm. Jumlahnya 1. Terus yang kedua ada pisau, terbuat dari stainless steel. Jumlah unitnya ada 5. Yang ketiga ada talenan, terbuat dari teflon. Jumlah unitnya ada 5. Dan seterusnya. Tabel yang kedua, bahan baku, BTP, dan kemasan asinan Bogor. Tabel ini meliputi bahan baku dan spesifikasi. Yang pertama ada bengkuang, spesifikasinya segar dan tidak busuk. Yang kedua ada pepaya, mengkal, matang 75%. Yang ketiga ada kedondong, tua, tidak busuk. Yang keempat, 7 ada aspek keuangan. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok asinan, masing-masing berisi 240 gram asinan. Nah, di aspek keuangan ini ada investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi asinan. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya, seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya. Pada proses produksi asinan, alat dan mesin yang dibutuhkan seperti pada tabel 4. Nah, di sini ada tabel 4 investasi alat dan mesin asinan. Jadi, pertama kita tulis nomornya, jenis alat, jumlah unit, harga barang dalam satuan, dan ini totalnya. Jadi di sini ada cup sealer manual, jumlah unitnya 1 yang dibutuhkan. Harga satu barang cup sealer manual yaitu 1.200. Ini totalnya 1.200. Pisau, jumlah unitnya 5, harga satuannya 20.000, dibeli 5 berarti harganya 100.000. Talenan, jumlah unitnya 5, harganya satunya 15, dan totalnya beli 15 dikali 5 75, dan seterusnya. Lalu di bawah ini ada jumlah rupiah. Jadi ini di total jumlah barang dan mesin yang dibeli ini dijumlah semua hasilnya 5.040. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nur Fajri, saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Yang saya akan bahas yaitu biaya tidak tetap, biaya tetap, total biaya, dan harga pokok produk. Pembahasan pertama yaitu biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi dia itu dapat berubah-berubah, tidak menetap. Contohnya kayak bahan baku atau bahan kemasan. Terus pembahasan kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap dikeluarkan sesuai dengan setiap bulannya. Contohnya biaya tenaga kerja, air, listrik, dan gas. Pembahasan ketiga yaitu total biaya. Total biaya adalah jumlah biaya tidak tetap dan biaya tetap. Total biaya dapat dihitung yaitu dengan cara
biaya variabel ditambah biaya tetap dengan ini kita masukin biaya variabel. Biaya variabelnya itu 1.221.25 ditambah biaya tetap. Biaya tetapnya itu biaya per hari itu 369, 2 sama dengan, jadi ini kita tambahkan sama dengan 1.569.950. Ini hasil dari total biaya variabel ditambah biaya tetap. Pembahasan keempat yaitu harga pokok produk. Itu dapat dihitung dengan cara menghitungnya, rumusnya itu total biaya dibagi sama jumlah produksi. Jadi, cara menghitung harga pokok produksi yaitu total biaya dibagi jumlah produksi. Jadi total biayanya itu kan 1.569.950 dibagi jumlah produksi. Jumlah produksinya itu kita mau bikin 500. Nah, sama dengan 3.140 rupiah. Ini jadi totalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Putri Septian. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tiara Nur Fajri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang harga jual, penerimaan kotor, dan pendapatan bersih atau laba. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentunya lebih murah karena saluran distribusi tentu juga harus mendapatkan keuntungan. Pada produksi asinan melihat HPP-nya yaitu 3.140 perak dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dengan harga 6.000 sampai 8.000. Maka ditetapkan harga dari pabrik yaitu Rp5.000. Dengan harapan di tingkat konsumsi harganya adalah Rp6.000 sampai Rp7.000. Pada tabel ini bisa dilihat satuan dan satuan harganya dalam rupiah. Yang kedua adalah penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Jumlah penerimaan kotor bisa dilihat pada tabel ini. Yang ketiga adalah pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah pendapatan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Pada produksi asinan yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman-teman saya akan menghitung pendapatan bersih atau labanya. Jadi, pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor diambil total biaya. Total biaya sama dengan di sini pendapatan kotornya yaitu 2.500. 2.500 diambil total biaya. Total biaya sudah dibahas oleh teman saya di video sebelumnya, yaitu 1.569.950 perak. Jadi, ini dikurangi ini hasilnya 930.050 perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa dari kelompok 3 akan menghitung tentang evaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Berikut adalah analisis usaha
pengolahan makanan asinan Bogor. Investasi peralatan itu ada etalase atau gerobak seharga 1.317.600, pisau 61.900, talenan 49.100, wadah 81.000, baskom 89.000, panci 70.300, pengaduk 56.200, pengangkat makanan 60.400, ulek 55.000, cobek 66.000, piring 125.000, sendok 87.800, garpu 80.000, gelas 70.100, meja 116.300, kursi 102.700, timba 54.900, tempat sampah 49.300, nampan 53.700, serbet 38.000, peralatan tambahan lain 71.300. Hasil semua ini kita tambahin hasilnya adalah 2.756.700 dan jumlah investasinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Fitri dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sebelumnya teman saya jelaskan. Saya akan menghitung biaya operasional per bulan, biaya tetap, etalase atau gerobak. 1 dikali 1.317.600 dibagi 60 hasilnya 21.960. Pisau 1 dikali 61.900 dibagi 36 hasilnya 1.719. Talenan 1 dikali 49.100 dibagi 36 hasilnya 1.364. Wadah 1 dikali 81.000 dibagi 48 hasilnya 1.688. Baskom 1 dikali 89.000 dibagi 48 hasilnya 1.854. Panci 1 dikali 70.300 dibagi 48 hasilnya 1.465. Pengaduk 1 dikali 56.900 dibagi 36 hasilnya 1.561. Perangkat makanan 1 dikali 60.400 dibagi 36 hasilnya 1.678. Ulek 1 dikali 55.000 dibagi 42 hasilnya 1.310. Cobek 1 dikali 66.000 dibagi 42 hasilnya 1.571. Piring 1 dikali 125.800 dibagi 48 hasilnya 2,621. Sendok 1 dikali 87.800 dibagi 48 hasilnya 1,829. Garpu 1 dikali 80.000 dibagi 48 hasilnya 1,667. Gelas 1 dikali 70.100 dibagi 48 hasilnya 1,460. Meja
1 dikali 116.300 dibagi 54 hasilnya 2,154. Kursi 1 dikali 102.700 dibagi 54 hasilnya 1000,902. Terus timba 1 dikali 54.900 dibagi 42 hasilnya 1,307. Tempat sampah 1 dikali 49.300 dibagi 42 hasilnya 1,174. Nampan 1 dikali 53.700 dibagi 42 hasilnya 1,279. Serbet 1 dikali 38.300 dibagi 36 hasilnya 1.064. Peralatan tambahan lain 1 dikali 71.300 dibagi 36 1.981. Gaji karyawan 1 juta. Jadi secara keseluruhan ditambah, jadi total biaya tetap adalah 1.054.606 perak. Jadi aku bakal ngitung biaya variabel. Nah, harga mentimun itu 5.000 dikali 30, jadi hasilnya 150.000. Jadi ini udah ada harga-harganya, terus habis itu ditotalkan. Hasilnya 3.926.700.000. Terus habis itu sekarang kita ngitung total biaya operasional. Nah, biaya tetapnya tadi kan udah ngitung nih di awal. Terus habis itu ditambah biaya variabel. Nah, biaya variabel itu yang ini nih, 3.926.700.000. Hasilnya itu 4.981.306.000. Terus sekarang hitungnya pendapatan per bulan. Nah, pendapatan per bulannya itu 6.480.000 rupiah. Jadi di sini tuh 27 porsi kan dikali 8.000. Nah, ini dimaksudnya 8.000 itu satu porsinya itu 8.000. Nah, dikali 27 porsi kan. Berarti kalau 27 porsi dikali 8 tuh berarti hasilnya 216.000. 211.000 dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini 1 bulan. Jadi hasilnya dia tuh per bulan itu 6.480.000. Terus sekarang kita ngitung yang keuntungan per bulan, laba. Total pendapatan dikurang total biaya operasional. Nah, total pendapatan itu yang ini nih, 6.480.000 dikurang total biaya operasional. Nah, ini total biaya operasional ini. Terus hasilnya itu, ini dikurang ya, ini hasilnya itu 1.498.694.000. Terus sekarang hitung yang lama balik modal, total investasi atau keuntungan. Tadi kan kita sebelumnya udah ngitung nih yang total investasi, hasilnya itu kan 2.756.700.000 dibagi 1.498.694.000, berarti hasilnya itu berarti 2 bulan gitu. Dah.